Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Hendra Iriansa di channel Melanesia Freedive. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat tentang apa itu freediving. Freediving, bebas menyelam, menyelam bebas, gratis menyelam. Oh God! No God, please! Apanya yang bebas? Saya coba menjelaskan mulai dari apa itu arti kata dari free diving. Oke, kita coba lihat ada dua suku kata di sini, ada free, ada diving. Orang tahu ya diving menyelam. Yang kita mau bahas di sini adalah arti kata free di depan kata diving yang akhirnya terkadang membuat orang salah untuk mengartikan apa sih sebenarnya itu free diving. Di zaman sekarang ini aktivitas free diving itu sudah mulai dikenal sama orang, sudah mulai banyak orang yang melakukan aktivitas free diving, tapi sedikit dari mereka yang tahu arti sebenarnya dari free diving itu sendiri. Oke, sebelumnya jangan lupa buat teman-teman yang suka sama channel Melanesia Freedive, kalian boleh subscribe channel Melanesia Freedive dan kalian boleh share ke teman-teman kalian. Oke teman-teman, free diving di sini adalah aktivitas menyelam tanpa menggunakan alat bantu pernapasan. Oke, jadi kata free di depan kata diving itu adalah tanpa menggunakan alat bantu pernapasan. Oke, jadi kita menyelam ke bawah laut tapi tidak menggunakan alat bantu pernapasan, dimana kita tahu bahwa ada satu aktivitas underwater yang namanya scuba diving, dimana teman-teman menyelam ke bawah dengan menggunakan tangki oksigen, dimana mereka bisa bernapas di bawah sesuai dengan hanya jumlah oksigen yang mereka bawa di dalam tank. Jadi free diving di sini hanya mengandalkan kemampuan dari tahan napas si penyelam itu sendiri. Oke, karena freediving di sini adalah menyelam tanpa menggunakan alat bantu pernapasan. Terus ada yang bertanya, paru-paru kita emang nggak dipakai? Nah, kalian boleh lihat arti dari freediving itu sendiri, menyelam tanpa menggunakan alat bantu tambahan. Oke, jadi sebenarnya manusia sudah punya alat pernapasan, paru-paru, sistem pernapasan manusia sebenarnya sudah ada. Cuman yang dimaksud di sini adalah kita tidak menggunakan alat bantu tambahan. Alat bantu tambahan seperti apa ya? Tangki oksigen atau alat-alat yang lainnya. Jadi murni hanya menggunakan kemampuan dari tahan napas kita sebagai seorang penyelam. Yang masuk kategori free diving di sini salah satunya adalah spearfishing, di mana teman-teman turun ke laut melakukan aktivitas penyelaman, mencari ikan, turun ke bawah laut, kemudian naik lagi ke permukaan, begitu seterusnya. Nah, itu masuk kategori free diving. Kemudian fotografi, videografi underwater, di mana si model dan si fotografernya itu sendiri diharuskan untuk terlihat lebih natural dengan tanpa menggunakan alat bantu pernapasan yang lain, dan akhirnya mereka harus menggunakan salah satu skill dari si freediving itu sendiri. Ada penyelaman di situ dan ada tahan napas di situ, yang artinya mereka nggak menggunakan alat bantu pernapasan. Kemudian ada kompetisi freediving di sini, di mana para atlet diharuskan untuk menahan nafas selama mungkin, kemudian para atlet diharuskan untuk menyelam kembali lagi ke permukaan. Aktivitas freediving tergolong aktivitas yang ekstrim, makanya di sini selain menyelam tanpa menggunakan alat bantu pernapasan, kita juga harus disupport dengan beberapa teori-teori tentang keselamatan diri dan keselamatan orang yang ada di sekitar kita. Secara singkat, freediving terbagi menjadi dua di zaman sekarang ini. Ada yang menahan napas tidak bergerak dan ada yang menahan napas dengan bergerak. Keduanya tergolong kategori freediving walaupun dia tidak melakukan aktivitas penyelaman, walaupun dia hanya berdiam diri saja di darat, menahan nafas. Zaman sekarang sudah termasuk kategori dari freediving, kita istilahnya dengan static apnea. Kalau ngomong-ngomong soal apnea, apa
Apa hubungannya dengan freediving? Secara definisi, apnea lebih diidentikan dengan teman-teman yang ada di medis, yang berarti menahan nafas, jalan nafas, atau bernafas. Tapi untuk kita di dunia olahraga jarang ada yang menggunakan kata apnea, tapi malah kita lebih sering menggunakan kata freediving. Jadi sebenarnya apnea dan freediving itu secara arti menurut saya itu sama saja. Apnea, freediving sama saja. Apa sih yang membuat freediving itu akhirnya bisa menarik minat orang untuk melakukannya? Di lain sisi kita tahu bahwa aktivitas ini sangat berbahaya. Tapi kenapa orang malah suka untuk melakukannya? Ada beberapa alasan sebenarnya. Salah satunya adalah dia sangat simpel untuk dilakukan. Kita hanya dengan mengandalkan alat-alat standar, masker, snorkel, fins, kita sudah bisa menikmati indahnya dunia bawah laut walaupun hanya sekedar 5-10 meter, itu sudah cukup. Beberapa dari teman-teman juga menganggap ini adalah bagian dari seni di mana mereka bisa mengekspresikan diri mereka di bawah air. Ada yang jadi model, ada yang coba jadi penari, ada yang coba untuk menjadi seorang fotografer atau videografer dengan membuat sebuah karya seni yang luar biasa. Lepas dari apa arti freediving dan apa yang membuat orang suka sama freediving, kita bahas tentang manfaat dari freediving itu sendiri. Beberapa teman-teman menggunakan skill dari freediving itu untuk merubah hidup mereka. Ada yang mengambil sisi meditasinya, ada yang mengambil sisi kesehatan, akhirnya membuat pola hidup mereka menjadi lebih baik. Karena salah satu aktivitas freediving di sini atau salah satu skill freediving di sini yang harus dimiliki sama teman-teman freediver adalah bagaimana caranya kita mengontrol nafas, bagaimana caranya kita bisa membuat badan kita menjadi lebih rileks dan terbawa di kehidupan sehari-hari mereka, dan akhirnya mampu merubah hidup mereka menjadi lebih sehat. Kalau freediving itu adalah aktivitasnya, maka orangnya itu dinamakan freediver. Siapakah yang bisa disebut sebagai seorang freediver? Apakah harus menyelam lebih dari 20 meter terus kita dibilang sebagai seorang freediver? Ataukah kita harus menahan napas lebih dari 2 menit terus kita dikategorikan sebagai seorang freediver? Kalau menurut teman-teman seperti apa? Kalian boleh komen di bawah, nanti coba kita bahas. Menurut saya, siapa yang boleh dikategorikan sebagai seorang freediver? Menurut saya kita kembalikan lagi ke definisi dari freediving itu sendiri. Melakukan aktivitas penyelaman tanpa menggunakan alat bantu pernapasan tambahan. Jadi tidak pengaruh kalian mau menyelam berapa meter, tidak pengaruh kalian mau menahan napas berapa lama. Selama kalian melakukan aktivitas itu, kalian freediver. Oke, kurang lebih begitu penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Kalau ada teman-teman punya saran atau teman-teman ada yang mau ditambahkan, kalian boleh komen di bawah. Ini hanya penjelasan singkat saja. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.